Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Jamaah kajian yang berbahagia, kita awali kajian kita ini dengan baca surat Al-Fatihah. Biniyatil qabul wa ghufranid dzunub ala diniha Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Pada kesempatan kajian siang hari ini masih kita melanjutkan kajian-kajian kita yang lalu. Tentunya kita mengharap mudah-mudahan kajian kita ini membawa manfaat untuk kita sekalian. Dengan tambahnya ilmu kita bisa perbaiki ibadah kita dan kita bisa merasakan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kajian yang berbahagia, dipandu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kajian ini yang diabadikan dalam Wasiatul Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Aliyu walil mu'min salasu alamat. Orang yang dikatakan mukmin itu adalah mempunyai 3 tanda-tanda. Yubadiru fi ta'atillah. Ini yang pertama, yaitu dia mempercepat untuk taat kepada Allah, mensegerakan taat kepada Allah. Wajistanibul makarim, dan selalu berupaya menjauhi hal-hal yang diharamkan. Wa yahsanu ila man asa ilaih, dan selalu membuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Satu titik wasiatnya Rasulullah ini tidak mudah untuk dilaksanakan. Berat sekali. Sekalipun mudah disampaikan atau gampang untuk dihafal. Kalau kita untuk mau melaksanakannya butuh perenungan panjang agar supaya yang kita lakukan itu berarti. Selama ini kita sering mendengar, bahkan mungkin kita sendiri sering mengucapkan bahwa mukmin. Tapi ini Rasulullah memberikan panduan kepada kita yang sangat spesifik. Jadi orang yang disebut mukmin itu ternyata mempunyai 3 tanda-tanda. Bagaimana orang itu dikatakan mukmin kalau ketika terkait terhadap perilaku taat kepada Allah, dia mempercepat. Artinya dia langsung melaksanakannya. Menuju taat kepada Allah, dia tidak menunda-nunda. Seperti masuknya waktu misalnya. Karena dia mau melaksanakan sholat jamaah, sudah azan dia sudah mempersiapkan agar supaya dia
merasa bahwa dia harus cepat-cepat untuk ibadah kepada Allah. Dari yang pertama ini kita bisa nggak lihat, kita nggak bisa melakukan itu. Bagaimana diri kita sampai sekarang ini ketika masuk waktu, ketika kita mempersiapkan mau sholat berjamaah, ya ini yang bisa memberikan jawaban dari kita. Apakah kita masih menunda-nunda, nanti saja, sehingga nyaris waktu itu mau hilang, waktu sholat itu mau habis, baru melaksanakan sholat. Apakah seperti itu? Atau kita sekarang ini adalah mensegerakan. Ketika sudah masuk waktu, kita akan mempersiapkan untuk taat kepada Allah. Jadi Rasulullah mengklaim kalau orang yang dikelompokkan mukmin adalah ketika mau datang kebaikan, taat kepada Allah, maka dia mensegerakan untuk beribadah kepada Allah. Sederhana sekali ini. Tapi segitu sulitnya, beratnya kita laksanakan. Hanya 3 tanda-tanda orang mukmin itu. Yang ketiga, dia selalu menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Wajibul makarim. Wajistanibul maharim. Bagaimana kita tahu bahwa hal-hal yang diharamkan oleh Allah itu, terus kita bisa berupaya untuk menjauhi? Apa saja perilaku-perilaku yang terkait terhadap keharaman yang Allah haramkan itu, bisa tidak kita mempercepat untuk menjauhi? Hal ini juga tentunya yang bisa memberikan jawaban adalah diri kita. Sampai sekarang perilaku-perilaku kita terhadap menjauhi hal-hal yang diharamkan Allah bagaimana? Apakah kita justru malah perilaku-perilaku kita ini ada di yang ranah yang diharamkan Allah? Yang bisa memberikan jawaban adalah tentunya diri kita. Kalau kita sampai sekarang ini adalah kita merasakan bahwa hal yang diharamkan oleh Allah itu kemudian kita bisa menjauhi, maka itu kita mempunyai tanda-tanda orang yang mukmin. Ini yang bisa memberikan jawaban adalah diri kita. Jemaah kajian yang berbahagia. Kemudian yang ketiga ini juga sama, segitu beratnya. Bagaimana kita bisa berbuat baik terhadap orang yang berbuat jahat kepada kita? Kita tahu persis si A misalnya berbuat jahat kepada kita, tapi kita tetap berbuat baik kepadanya. Ini justru kelihatan sangat sederhana, tapi berat sekali untuk dilaksanakan. Karena manusia cenderung akan dendam ketika dia mendapatkan perilaku ketidaksenangan terhadap temannya, tetangganya, dia akan membalas. Kalau orang-orang disebut orang-orang mukmin, mereka itu adalah ketika mendapatkan perlakuan jelek, perlakuan jahat, perlakuan tidak baik terhadapnya, dia tetap akan berikan perilaku-perilaku kebaikan terhadap mereka. Ini luar biasa, sangat mendasar sekali dalam perilaku kita sehari-hari di dalam rumah tangga kita, bermasyarakat kita. Yang bisa memberikan jawaban adalah diri kita. Kalau kita bisa berperilaku-perilaku bahwa terhadap orang yang membuat jelek kepada kita, yang membuat jahat kepada kita, kemudian kita berbuat baik, maka itulah kita pantas disebut orang-orang mukmin. Ini dipandu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah alim yang berbahagia. Ini untuk perenungan kita. Kalau kita sudah merasakan 3 hal ini yang dipandu oleh Rasulullah, kita berani mengklaim diri kita sebagai seorang muslim. Tapi kalau kita belum bisa melaksanakan 3 tanda-tanda orang mukmin, maka kita tidak berani mengklaim bahwa diri kita adalah sebagai seorang mukmin. Karena Rasulullah sudah ngasih tahu, sudah memandu kepada kita. 3 hal itulah
orang yang berhak untuk menyandang sebagai seorang mukmin kalau 3 hal itu adalah ada tanda-tanda itu pada diri kita. Dipandu oleh Rasulullah SAW. Berikutnya adalah ya Ali, walis sahiyyu salasu alamat. Orang yang dermawan itu mempunyai 3 tanda-tanda. Al-afu, selalu dia memberikan maaf kepada orang-orang yang mempunyai kesalahan-kesalahan. Bertaburan pemaafan kepada saudara kita, teman kita yang di sana kita melihat ada kesalahan-kesalahan. Jadi hati kita bersih, tidak ada dengki, tidak ada dendam. Yang ada hanya pemaaf, al-afu. Wa ikhrajuz zakah. Diberikan amanah Allah berupa rezeki, selalu dia dikeluarkan zakatnya. Dia berupaya selalu dan selalu membersihkan rezekinya, rezeki yang diamanatkan oleh Allah. Apakah berupa sedekah, zakat mal, dia lakukan itu. Selalu dan selalu. Ini terkait terhadap ibadah-ibadah sosial. Peduli terhadap sesama. Peduli terhadap sesama. Dia tidak henti-hentinya, tidak kecolongan. Dia selalu menjaga betul bagaimana rezeki yang dimakan itu adalah rezeki yang halal, sehingga rezeki yang didapat itu terlalu dikeluarkan zakatnya. Kalau tidak ada zakat, dia sedekah. Enggak henti-hentinya dia melakukan sedekah. Tidak masalah besar kecilnya yang dikeluarkan, tapi kegiatan-kegiatan sosial ini, peduli terhadap sesama ini sangat diperhatikan. Orang kalau melakukan seperti itu, maka orang itu dikelompokkan oleh Rasulullah orang-orang yang dermawan. Wa hubbus shadaqah, kata Rasulullah. Orang yang dermawan itu cinta sekali, senang sekali sedekah, sekalipun dirinya kekurangan. Dia senang sekali bersedekah terhadap sesama, terutama kepada orang yang sangat membutuhkan. Hubbus sedekah, dia menjadikan kecintaannya dirinya bahwa melakukan sedekah itu menjadi kesukaannya. Walaupun dengan keadaan dirinya masih sangat kurang, tapi dia tetap lakukan bersedekah, peduli terhadap sesama. Ini tanda-tanda orang yang sahih, tanda-tanda orang-orang yang dermawan yang diklaim oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia pemaaf, kemudian dia selalu mengeluarkan zakat, dan dia cinta sekali, senang sekali bersedekah. 3 hal ini juga kelihatannya gampang dan mudah, tapi dalam pelaksanaannya segitu sulitnya. Walaupun gampang diucapkan, mudah dihafal, tapi segitu sulitnya untuk dilaksanakan. Untuk menjadi cinta sedekah itu tidak mudah. Karena orang sekarang ini cenderung perilakunya adalah untuk memikirkan dirinya sendiri. Tidak pernah memikirkan orang lain. Tidak pernah berpikir untuk kehidupan orang lain. Untuk ikut membantu kehidupan orang lain. Padahal Rasulullah menyampaikan kalau orang itu selalu peduli terhadap sesama, itu mampu menggoyahkan keputusan Allah. Tapi sekarang ini di tengah-tengah masyarakat kita cenderung banyak orang itu melupakan terhadap peduli terhadap sesama. Karena memikirkan kehidupan sendiri dianggap mungkin masih berat. Apalagi untuk memikirkan nasibnya orang lain.
Kalau kita masih akan cenderung hanya memikirkan diri sendiri, maka dia untuk hubus sedekah itu masih jauh. Itu maka harus dilatih. Lewat kajian ini kita bisa perenungan sampai sekarang apa yang kita lakukan. Ada enggak kita sisipkan waktu, tenaga, pikiran kita untuk peduli memikirkan nasibnya sesama? Yang bisa memberikan jawaban adalah diri kita. Teman-teman alim yang berbahagia. Juga Rasulullah SAW memandu kepada kita, ya Ali walil halimi salasu alama. Orang-orang yang halim, hatinya lembut, itu mempunyai tanda-tanda, 3 tanda-tanda. Yang pertama, yasilu mengqata'u. Dia selalu berupaya bagaimana menyambungkan kepada orang yang memutuskan kepadanya. Dia nggak mau tahu, biarin saja. Mereka memutuskan tali silaturahim, memutuskan persaudaraan, persahabatan. Dia tetap berupaya bagaimana kita untuk menjadikan ketemu, untuk menjadikan dirinya dalam menjadi teman, untuk menjadikan dirinya sebagai sahabat. Dia selalu menyambungkan itu walaupun keadaannya mereka itu adalah diputuskan kepada sesama. Tapi dia tidak mau tahu. Biarin mereka memutuskan dengan dirinya, tapi dia tetap berupaya untuk menyambungkannya. Kemudian juga mereka termasuk kelompok orang halim adalah orang yang selalu memberikan maaf kepada orang yang menzaliminya. Dia selalu berupaya bagaimana dia sekalipun dizalimi kepada saudaranya, temannya, masyarakatnya, dia tetap memberikan maaf kepadanya. Ini yang berat sekali di lingkungan kita, di tengah-tengah masyarakat kita. Karena masyarakat kita cenderung mereka akan balas dendam ketika merasa dizalimi. Tapi ini kalau tanda-tanda mempunyai tanda-tanda orang halim, dia berupaya untuk memberikan maaf kepada orang-orang yang menzalimi kepadanya. Jemaah taklim yang berbahagia. Itulah sedikit kajian pada siang hari ini yang kita lakukan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita sekalian. Kami persilahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait kajian kita, materi kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.